Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya John Safri Mati Rahmat, SDM PhD, dosen tetap di Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDDUKAP TPT tahun 2025 dengan fokus utama penjabaran rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Sistem dan Infrastruktur Air Limbah. Mata kuliah tersebut ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah TKSL 213206 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 7 kali pertemuan materi sebelum UTS, kemudian dilanjutkan dengan UTS, kemudian dilanjutkan lagi 7 kuliah materi di mana saya mengampu di dalamnya, dan dilanjutkan dengan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan dan perancangan sistem jaringan koleksi dan bangunan pengolahan air limbah, baik sistem individual maupun komunal atau sentral, dan memahami konsekuensi pemilihan teknologi dan konfigurasi unit-unit proses serta dasar-dasar proses operasional dan pemeliharaan dari IPAL tersebut. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi meliputi CPLA, B, C, J, dan K yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan merancang, paham operasional, dan pemeliharaan sistem dan infrastruktur pengolahan air limbah dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti kendala ekonomi, kendala sosial, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga nanti akan memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memformulasi bagaimana penyelesaian permasalahan di instalasi pengolahan air limbah. Metode pembelajaran yang akan dialami oleh mahasiswa selama perkuliahan di kelas meliputi yang pertama, kuliah interaktif di kelas dengan tanya jawab dan diskusi, baik secara berkelompok ataupun individu, kemudian project-based learning yang juga dilaksanakan secara individu atau berkelompok dengan mereka melakukan perancangan instalasi air limbah, kemudian ada tugas, kuis, PR, baik individu dan berkelompok. Selain itu juga ada kuliah lapangan. Pengalaman belajar mahasiswa meliputi yang pertama, mahasiswa melakukan literasi dengan membaca literatur atau jurnal, kemudian kuliah lapangan ke instalasi pengolahan air limbah untuk mempelajari langsung proses yang ada di lokasi. Yang keempat, belajar dan diskusi berkelompok. Selanjutnya, dengan mengerjakan project-based learning tersebut, baik secara individu dan berkelompok, mahasiswa akan mampu melakukan perancangan instalasi pengolahan air limbah. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Kita balik lagi di kuliah hari ini ya. Tapi sebelum kuliah, silakan absen dulu. Saya buka dulu kelasnya di presensinya. Ya. Siapa? Ya. Kuliah apa kita? Biofilter. Biofilter. Nah, kita kan di mata kuliah ini, sistem dan infrastruktur air limbah. Kita kuliah tentang hari ini materi tentang biofilter anaerob. Ada yang aneh nggak? Ada. Apa? Anaerob. Anaerob. Mana? Yang mana yang salah? Itu setelah HN. Setelah. Ya, berarti kalian nggak ngantuk ya? Bagus. Nah, coba kita cek lagi. Beneran ada typo atau enggak? Ada typo nggak? Enggak. Nah, berarti nggak ada typo kan? Nggak ada. Tadi kalian salah lihat aja tadi itu. Oke. Saya cuma mau mengingatkan lagi, kita refresh lagi sedikit. Kuliah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 CPL di kuliah ini. Ya, kuliah ini bagi 2 bagian ya. Yang minggu sebelumnya, sebelum UTS, kalian sudah diajari oleh Bu Wati, pertemuan 1 sampai dengan ke-7. Dan di sana juga sudah ada case study dan UTS. Kemudian bagian kedua ini dengan saya di perancangan, utamanya topiknya di perancangan, startup, operasional, maintenance, dan pemantauan untuk 6 peralatan utama ini. Topik hari ini sesuai dengan di RPS tentang biofilter, tapi spesifik ke anaerobic tank. Sudah pernah dengar biofilter belum? Sudah, Pak. Sudah tahu? Apa itu biofilter? Sudah tahu bentuknya? Mungkin mirip kayak filter tapi dari bio aja sih. Mungkin mirip kayak filter tapi kayak bio. Kayak bio Kamen Rider juga ada bio Kamen Rider. Bahannya dari alam. alam. Bahannya dari
Alam, alam, alam atau alam ya, alam penyanyi dangdut itu. Nah, ini bukan masa kalian, ini zaman saya dulu ya itu ya. Bawa HP kan, boleh coba search. Biofilter, munculnya apa? Saya juga pengen tahu apakah Google setiap orang ini menghasilkan output yang sama dengan input yang sama. Biofilter apa di sana? Bentuknya kayak gimana? Tabung. Tabung Kayak biru. gimana? Tabung biru. Tabung biru. Biru muda. Filter dan mungkin red. Ya. Apa ini? Saya menemukan ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi kalau lihat bentuknya ini ya kayak gitu Pak, biofilter gitu. Nah, Coba kalau di sini biofilter gambarnya gimana? Sama juga. Sama juga, biru muda juga. Itu biru muda juga. Saya tuh ada contoh gambar biofilter. Mirip dengan apa yang kalian dapat dari situ. Kayak mana? Ini biofilter. Tapi jangan terkecoh dengan nama filter dan bio. Biofilter, filter itu untuk menyaring, saringan, bio materialnya biologi, berarti saringan bermaterial biologi ya. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan dengan langsung memenggal katanya bio itu apa, filter itu apa. Saya juga nggak tahu kenapa dulu namanya ini. Pertama kali pencetus nama ini biofilter itu siapa? Tapi kalau kita search biofilter memang banyaknya bentuknya seperti ini. Nah, ini yang kedua yang jangan kita pahami. Biofilter, oh bentuknya pasti kayak gini. Ini hanya salah satu bentuk. Kita harus muncul rasa penasaran. Apa sih biofilter, dalamnya kayak gimana? Kenapa sampai dia disebut sebagai biofilter? Saya ambil referensi ini ambil dari RSNI 3 9294 tahun 2024. Dia ada contoh penampangnya biofilter. Oh, ternyata di dalamnya, biofilter itu tangki yang di dalamnya ada media, kita sebut saja media. Kalau kita sebut biofilter juga nanti rancu dengan depan biofilter. Ada media, ada tangki, ada yang mengalir. Apakah filter ini sama dengan filter yang kita pahami? Filter adalah saringan pasir, saringan kerikil gitu? Bukan. Terus apakah bionya ini materialnya ini berarti material yang bio? Bukan juga. Jadi biofilter yang tadinya kotor dalam hal apapun ya. Ini kan kotor, air limbah itu kotor, BOD tinggi, COD tinggi, nutrien tinggi. Keluar masuk ke sini, keluarnya bersih. Nah, itu yang sering orang bilang itu sebagai filter. Menyaring dari kotor sampai bersih. Tapi mekanismenya bukan filtrasi. Ya, ini mekanismenya bukan filtrasi. Mekanismenya apa? Nah, ini yang bermain kata bionya tadi. Bionya di sini. Nah, bionya di sini adalah dia ada satu menempel di media, mikrobanya nempel di media di sini. Kemudian dia yang memakan nutrien atau karbon atau organik yang ada di situ. Kalau saya mau nanya tapi jadi nggak seru, data saya tulis di sini. Attached growth atau suspended growth? Attached. Oh, dari mana? Dari situ. Ada di sini. Nah, kalau taunya attached growth gimana? Nempel di medianya. Jadi ada sesuatu yang tempat nempelnya media itu. Kemudian kalau suspended tersuspensi itu melayang-layang, terbang. Benar, terbang. Melayang-layang di air ya. Melayang-layang di air. Kita kembali ke slide yang sebelumnya dulu sedikit. Nih. Jadi dia akan nempel di yang namanya media ini tadi. Dia nempel di situ, dia ada media tempat dia tumbuh. Kemudian karena air limbahnya lewat sini, interaksi di situ, ya ibarat kita kayak ngasih makan aja, media ditempati sama mikroba. Yang lewat adalah air limbah. Makanannya dia
diem aja nerima makanan-makanan yang fresh masuk terus diolah di situ keluar jadi sedikit makanannya diambil. Pertanyaannya, biofilter ini aerob atau anaerob? Bisa dua-duanya. Bisa Dua-duanya. dua-duanya. Kok tahu? Karena yang situ ada diffuser. Yang satu lagi nggak ada. Baca berarti. Bedanya anaerob sama aerob? Kalau yang aerob, dikasih oksigen. Oke. Ada diffuser. Aerob itu memerlukan Oksigen. oksigen. Kalau butuh oksigen, gimana caranya kita masukkan oksigen? Harus ditambahi Injeksi. blower, diffuser, aerasi, apapun lah namanya banyak ya. Contoh paling sederhana itu kalau kita punya akuarium ya. Akuarium itu contoh paling gampang untuk melihat proses aerasi. Nah, kalau anaerob berarti nggak ada aerasi. Bisa anaerob, bisa aerob, dan juga bisa gabungan keduanya. Jadi, berarti kata kuncinya di sini biofilter itu adalah pengolahan secara ini biofilter anaerob ya. Biofilter anaerob berarti dia mengikuti kecenderungan, activity atau apapun tentang reaksi anaerob dan juga attached growth di sini. Nah, makanya kalau kita lanjutkan di sini, ketika dia anaerob, kalau dia anaerob berarti kelebihannya anaerob apa? Pengolahan anaerob ini menjadi salah satu pengolahan yang paling favorit untuk IPAL komunal. Kita ambil contoh sempit aja di Yogyakarta, di Sleman. Kira-kira alasannya kenapa anaerob kok favorit? Nggak butuh injeksi oksigen. Enggak gitu. Operator udah. Jadi Energi yang dibutuhkan. energi butuhkan sedikit. Senada dengan Farel tadi yang nggak butuh aerasi berarti energinya sedikit. Ya, karena banyak yang concern ke terutama IPAL komunal ya. Untuk dioperasikan bersama-sama dengan masyarakat. Kondisi masyarakat berbeda-beda. Kalau ada nambah blower di sini, nambah blower itu artinya kita nambah Konsumsi listrik. listrik. Itu dicolok kan. Terus habis itu berarti nambah biaya, duit. Air limbah itu kan dimanapun itu paradigma sekarang kita ngolah air limbah itu bagaimana caranya ngepres biaya. Soalnya kalau nggak ngepres biaya, biayanya akan mengurangi dari profit kegiatan apapun kan. Nah, kalau konteksnya ini rumah tangga, ya kan sebisa mungkin kita biayanya jadi lebih sedikit. Nah, tapi walaupun dia biayanya sedikit, biayanya lebih sedikit nggak butuh aerasi, ya jelas nggak bayar listrik. Tapi apakah itu cocok sesuai alat atau terbaik? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung sama karakteristik air limbah. Tergantung karakteristik air limbah yang masuk. Karakteristik apa yang dimaksudkan itu? Mungkin kayak apa dia mengandung banyak nutrien atau Nutrien, kondisi pH awalnya. Karena kan pada setiap teknologi pasti punya kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. emangnya kenapa kalau ini nutriennya banyak? Itu terbatas aja. Ya, ini kan saya tulis keterbatasan. Tidak menghilangkan nutrien. Kok bisa dia nutriennya nggak hilang di sini? Pertanyaannya itu. Kok bisa nutriennya nggak hilang di sini? Karena nutrien butuh nitrifikasi. Nutrien itu apa aja nutrien? N dan P ya. Kalau kita bicara N dan P ada amonia, ada nitrit, ada nitrat, P ada fosfor. Oke. Dimana kalau di amonia itu hilangnya kalau reaksinya aerob atau anaerob? Aerob. Nitrifikasi butuh oksigen. Menghilangkan P butuh oksigen. Ya. PAO, phosphor accumulating organism. Kita refresh kuliah proses biologi ya.
Bakteri yang makan fosfor itu dia bisa makan fosfor kalau ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, yang dilakukan dia malah merilis fosfor dari tubuhnya untuk menghasilkan energi. Nah, kalau di sini ada fosfornya, masuk di sini ada fosfor, nggak ada oksigen, ya fosfornya nggak akan berkurang, malah akan naik. Kalau di sini masuk ada amonia masuk, amonia kira-kira dari mana? Kok bisa sih air limbah ada amoniaknya, limbah domestik? Dari urin. Dari urin. Iya, amonia dari urin. Gimana cara biar nggak ada amoniaknya? Orang nggak boleh pipis di sini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanan kalian keluar pasti sini juga ada protein, amonia muncul dari situ kan, protein kan. Nah, karena dia terikat dengan apa? Reaksi yang terjadi di anaerob. Semua sifatnya reaksi anaerob juga ikutan di sini. Kelebihan kekurangannya dia masing-masing. Dia lebihnya nggak butuh aerasi. Oke, dia lebihnya apa? Reaksi anaerob, produksi lumpurnya sedikit. Karena semuanya jadi gas. Oh, berarti ada akumulasi gas dong di sini. Gimana caranya biar nggak loop? Harus ada? Pipa venting. Ada pipa venting. Nah, ini ada pipa venting. Untuk anaerob tetap butuh venting. Anaerob nggak bisa ngurangin P, nggak bisa ngurangin N. Jadi, nah, terus gimana kalau dimasuknya ada N-nya tinggi, P-nya tinggi? Ya jangan dipaksakan pakai anaerob. Pakai yang lain. Bisa pakai aerob atau bisa pakai kombinasi. Pertanyaan kedua, masih dari gambar ini. Apa beda prinsipal antara gambar di atas dan di bawah? Yang atas hitam putih, yang bawah berwarna. Kalau pertanyaannya saya kerucutkan. Yang relate dengan biofilter anaerobnya kira-kira di sini. Kalau kita nggak melihat sedimentasi awal, kita nggak melihat sedimentasi akhir, kita hanya melihat di bagian media biofilter ini sama ini. Kira-kira apa yang kelihatan beda di sini? Pola alirannya. Pola alirannya kayak gimana Mas Unci? Yang atas dari bawah ke atas, yang bawah dari atas ke bawah. Yang atas dari bawah ke atas, yang bawah dari atas ke bawah. Sudut pandangmu dari mana? Kita coba sudut pandangnya, lihatnya di medianya. Perjalanan air limbah di media. Mana yang dari atas ke bawah, mana yang dari bawah ke atas? Di bawah ke atas, yang atas dari atas ke bawah. Yang bawah dari bawah ke atas, yang atas dari atas ke bawah. Ini atas ke bawah, dia diputerin aja biar lewat dari atas ke bawah lagi. Ini juga sama, dari atas ke bawah. Itu. Nah, ini tipuan ya, yang aslinya dari bawah ke atasnya ya. Iya. Oke, masuk. Pipanya ini hanya untuk membuat dia masuk ke bawah. Terus dia naik lagi. Yang ini namanya downflow. Yang ini namanya upflow. Kira-kira mana sih yang lebih baik atau apa sih plus minus masing-masing upflow sama downflow? Yang lebih umum yang mana sih? Upflow atau downflow? Kebutuhan mikrobanya apa? Mikroba butuh makan. Iya. Makan disediakan dari air limbah yang masuk. Iya. Ya. Berarti bayangkan aja kalian punya ternak mikroba di dalam sini. Kalau kamu ngasih makan mikroba, kamu ngasih makan ternakmu, yang kamu pastikan adalah mikroba itu semuanya dapat makan. Ya kan? Di mana dia dapat makan semuanya? Semuanya kena air. Semuanya kena air. Kalau alirannya dari atas ke bawah, potensi yang terjadi apa? Potensi yang terjadi air naik, turun. Air ini. Apakah kalian bisa mengatur air ini lewat ke semuanya? Emangnya avatar, waterbender. Airnya diatur dulu ngalir, enggak, susah. Tapi kalau yang bawah
Bakal mengisi penuh dulu, naik, baru keluar. Tuh bakal ngisi, naik terus keluar. Nah, lebih banyak dipakai, yang lebih unggul memang yang upload. Yang upload lebih unggul. Yang downflow sudah lebih dibilang ditinggalkan, ya dari sisi pembuatannya gampang yang ini. Iya, lebih mudah yang upload. Tuh. Kalau melihat ini, kira-kira komponen pentingnya di biofilter ini apa? Media filter. Ya, medianya. Selain medianya, alirannya, terus ini sederhana. Medianya dalamannya, luarnya apa? Casingnya. Ya, casingnya nanti keukuran, bahan, segala macam. Karena harus kita pastikan dua, media ini bagus untuk melakukan pengolahan tadi. Yang kedua ya casingnya ini kuat, dalamnya kuat, terus luarnya jebol, keropos, bocor kan juga susah. Atau sebaliknya, luarannya kuat, dalamnya hancur. Dia korosi, jadi malah korosi hancur di dalam sini. Jadi ada dua hal yang kita lihat, baik medianya maupun casingnya atau wadahnya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan lagi selain casingnya ini, aksesorisnya. Aksesoris minimal apa yang harus ada di sana? Kita kata kuncinya dari tadi, reaksinya apa? Anaerob. Anaerob itu menghasilkan gas, harus dibuang, harus ada venting. Kemudian ya pipa inlet outlet ya pasti ada ya, ini prosesnya continue, ada inlet, ada outlet. Yang paling penting, inlet harus lebih tinggi daripada outlet. Emangnya air bisa naik. Nah, ini pernah kejadian di satu tempat bludak. Kemudian kita diminta menganalisis, melihat kok bisa meluap. Kita cek dokumen desainnya, kapasitasnya harusnya cukup. Tapi kenapa dia meluap? Kita lihat dari pipa masuk. Kebalik masangnya. Jadi yang harusnya out, dikasih air masuk, yang harusnya in, ini jadi out. Nah, kalau masuknya dari sini, keluarnya dari sini kan gimana caranya air bisa naik? Dia harus nunggu akumulasi dulu, baru keluar. Nah, itu kesalahan simpel, perencanaannya udah benar, desainnya udah benar, konstruksinya masangnya kebalik, gak baca gambar atau gimana, jadinya salah itu tadi. Satu itu. Dua, yang harus dipastikan lagi, media biofilter ada, ya iyalah namanya juga ini biofilter. Kalau kosongan ya nanti jadi kayak anaerobic bubble reaktor. Ada medianya, ada fan-nya, aerasi kalau dibutuhkan, resirkulasi jika dibutuhkan. Kemudian yang penting lagi adalah membuat di sini mungkin tidak terlihat ya. Dimanapun di depan butuh penguras, yang lebih terlihat itu di sini terlihat dengan ini. Air itu bisa mengalir dengan lancar dari satu ke yang lain. Ini kan tidak ada vacuum zone ya. Jadi air ini ya tinggal overflow aja masuk ke sini. Ini overflow masuk ke sini. Beda dengan yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya bedanya apa? Nah, ini harus turun ke bawah. Nah, ini kalau pipanya salah, ini yang terjadi, pipanya langsung belok ke sini, tidak ada vacuum breakernya, ini tidak dibuat lubang ke atas. Air ini juga nggak akan mau mendorong situ, dia ngelawan tekanan yang di sini. Jadi makanya kita beri ini buat menyeimbangkan tekanannya biar turun. Jadi ini bukan buat ganteng-gantengan aja ya. Ini bermanfaat ini. Gitu. Oke, nah tadi kita asesmen dulu ya. Ini surprise buat kalian. Surprise, saya mau cek pemahaman dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, masuk atau enggak, penjelasan tadi itu bisa diterima atau enggak, dan seberapa banyak. Start. Pertanyaan pertama. 3, 2, 1. Mau nyontek di mana? Nggak bisa nyontek.
Apa prinsip utama kerja anaerob filter? Waduh, Raisa menyalip nih. Waduh. Reaksi anaerob awalnya kan asidogenesis ya. Nah, kalau bebannya masuk tinggi, dia itu lebih cepat daripada metanogenesis yang di belakangnya. Jadi dia terakumulasi asamnya jadi lebih banyak. Apakah? Masuk lagi kami. Ya kan media filternya kan bisa tersumbat. Ini 3, 2, 1 kita lihat klasemen. Ya. Oh nggak ada klasemennya. Ini 3 dulu. Jenny. Selamat kepada para pemenang ya. Tapi ini bukan berarti kita hebat-hebatan di sini. Kalau saya lihat tadi dari kita lihat dari pertanyaan 1, 2 yang lainnya, yang salah kan nggak banyak. Ya masih ada yang salah. Artinya kan pemahaman yang didapatkan tadi cukup bisa terserap dengan baik. Tapi jangan lupa ini ilmu desain itu sesuatu yang kita perlu biasa dan mengasah. Dan ini kita baru di biofilter yang anaerob. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan biofilter yang aerob, kemudian kita coba hitung dengan kombinasinya. Di pertemuan selanjutnya di peralatan yang lain, nanti akhirnya di pertemuan terakhir kita bungkus semuanya untuk mengecek pemahaman semuanya ya, bagaimana mendesain IPAL. Ya, nanti kita ada case study di pertemuan terakhir untuk mendesain IPAL dengan, kita bagi apakah peruntukannya untuk hotel, asrama, rumah sakit, atau apa, dengan bagaimana memilih skemanya seperti apa, nanti akan kita buat untuk tugas perancangan IPAL di terakhir. Oke. Sebelum saya tutup kelas ini, apakah ada pertanyaan terakhir atau yang masih belum kurang jelas ingin disampaikan? Kan tadi yang anaerob itu ada pemanasan resirkulasi. Ya. Yang anaerob atau aerob doang itu tidak ada. Nah kalau misalkan resirkulasi itu kalau misalkan di sistem suspended growth itu kan untuk biar nggak terjadi wash out bakterinya. Nah kenapa kalau anaerob itu ada tapi anaerob atau aerob saja nggak ada pemanasan resirkulasinya? Resirkulasinya. Oh boleh silakan. Ya. Kenapa anaerob aerob butuh resirkulasi? Kita cek lewat ini ya. Ini anaerob. Kemudian kan ini aerob. Aerob saya kasih nama X saja. Denitrifikasi butuh proton donor. Proton donornya dari mana? Proton donornya dari fresh influent yang masuk. Kalau berarti kebutuhan dia apa? Fresh influent masuk, proton donor udah udah terpenuhi. Tapi ini denitrifikasi NO3-nya dia nggak punya. Kan yang masuk ini belum ada. Dia belum punya apa? Nitratnya belum ada. Nitrat adanya di mana? Di belakang ada. Di sini. Nah, kan amoniaknya masih tetap di sini nggak turun. Amoniak tetap di sini nggak turun. Amoniak di sini jadi turun karena nitrifikasi. Jadi NO2 kita kembalikan ke depan. Nah, pas komplit di sini. NO3 nitratnya ada. Proton donornya ada, denitrifikasi. Jadi kita balik sistem bukan anaerob tapi anaerob untuk mendapatkan kondisi yang sinergis seperti ini. Gitu. Monggo kalau ada pertanyaan lain silakan. Kalau belum ada pertanyaan lain nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya membahas biofilter yang aerob. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.